Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya mau mengajak kita untuk memberikan tanggapan terhadap pengajaran Elia Miron. Iya, karena banyak orang-orang Katolik saya yang bertanya, bagaimana dengan penjelasan Elia Miron tentang Tritunggal? Saya mencoba mencari dan menemukannya dalam sebuah video berjudul Tuhan Kristen ada tiga, tanda tanyanya ada tiga. Penjelasan Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus Apologet Kristen Elia Miron yang diupload oleh akun bernama 3 Hari. Oke. Nah, saya mencoba menyimak dan menemukan beberapa hal yang perlu dikritisi. Jadi ada yang benar, ada yang harus diperbaiki. Jadi saya memberi judul Tritunggal Maha Kudus, tanggapan Katolik terhadap ajaran Elia Miron. Ya. Di dalam videonya, Elia Miron menyampaikan bahwa Allah Tritunggal bukan berarti tiga Allah atau tiga Tuhan, melainkan satu Allah yang memiliki firman dan roh. Dia menekankan bahwa Tritunggal menunjukkan bagaimana Allah hidup dan bekerja. Meskipun penjelasannya berniat membela iman Kristen terhadap tuduhan politeisme, terdapat penyederhanaan teologis dan kekeliruan metafisik yang perlu diluruskan menurut ajaran resmi Gereja Katolik. Nah, mari kita lihat ada beberapa gagasan pokok dari ajaran Elia Miron. Yang pertama, Allah adalah satu atau Esa, bukan tiga. Yang kedua, Allah yang Esa adalah Bapa yang memiliki firman, anak, dan roh. Yang ketiga, firman dipahami sebagai anak karena berasal dari Bapa. Dan yang keempat, Yesus adalah firman yang menjadi manusia dan memiliki dua kodrat. Yang kelima, Tritunggal menunjukkan Allah yang hidup, bukan mati seperti batu. Dan yang keenam, menyembah Yesus adalah menyembah Allah karena ia adalah firman kekal. Nah, berikut ini adalah klarifikasi dan koreksi dari perspektif Katolik. Yang pertama, Tritunggal bukan sekedar bagaimana Allah, tetapi siapa Allah. Ya. Ini dua pertanyaan yang berbeda ya. Bagaimana Allah dan siapa Allah? Ya. How dan who, dua pertanyaan yang berbeda. Nah, ajaran Elia Tritunggal menjelaskan bagaimana Allah seperti fungsi Allah dalam mencipta dan menghidupi. Tanggapan Katolik, Allah Tritunggal bukan sekedar fungsi atau cara kerja Allah, melainkan realitas batiniah dari Allah sendiri. Apa adanya Allah itu di dalam dirinya sendiri, ya. Allah adalah tiga pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berrelasi abadi satu sama lain dalam kesatuan kodrat ilahi yang tunggal. Ini bukan soal bagaimana Allah bekerja, tetapi siapa Allah itu sejak kekal, bahkan sebelum menciptakan apapun. Konsili Lateran keempat tahun 1215 menegaskan seperti ini. Masing-masing pribadi sepenuhnya Allah, satu bukan lebih dari yang lain, tetapi semua satu dan sama, kodrat yang satu. Yang kedua, penjelasan pikiran dan roh sebagai analogi Tritunggal ini tidak memadai ya. Ajaran Elia seperti manusia satu tetapi punya pikiran dan roh, Allah juga demikian. Nah, tanggapan Katolik, ini menyerupai modalisme atau parsialisme. Dua-duanya bidat yang ditolak. Modalisme artinya cara berada Tuhan, parsialisme artinya bagian dari Tuhan, pars. Nah, ini ditolak gereja sebagai bidat. Pikiran dan roh dalam manusia adalah fungsi atau bagian, bukan pribadi. Dalam Tritunggal, Putra dan Roh Kudus adalah pribadi, bukan bagian dari Bapa, dan bukan sekedar pikiran atau nafasnya. Maka, analogi tersebut gagal menjelaskan personalitas ilahi dan relasi abadi di dalam Allah Tritunggal. Ya. Yang ketiga, firman sama dengan anak, sama dengan Yesus Kristus. Ini konsisten dengan ajaran Katolik. Poin yang sejalan di sini adalah bahwa firman kekal menjadi manusia, Yohanes bab 1 ayat 14, dan bahwa Yesus memiliki dua kodrat, ilahi dan insani, adalah pengajaran resmi Gereja Katolik dalam Konsili Kalsedon tahun 451. Namun, akan tetapi, yang wafat di salib adalah pribadi ilahi dalam kodrat manusiawinya, bukan hanya natur manusiawi sebagai abstraksi.
Ini penting untuk menjaga kesatuan pribadi Kristus. Saya pernah membantah MBM karena ini ya. Dia menekankan bahwa natur manusiawi yang mati, tidak. Pribadi ilahi dalam kodrat manusiawinya. Yang keempat, argumen Allah hidup maka harus Tritunggal. Ini perlu diperjelas ya. Ajaran Elia, Allah yang hidup pasti mencipta oleh firman dan menghidupi oleh roh. Maka Allah harus Tritunggal. Tanggapan orang Katolik, pernyataan ini dapat menyesatkan seolah-olah Allah butuh mencipta atau menghidupi untuk menjadi hidup. Dalam metafisika Katolik, berdasarkan gagasan Thomas Aquinas, Allah adalah actus purus, ya, actus murni, keberadaan murni tanpa kebutuhan atau kekurangan. Ya. Allah tidak menjadi hidup karena mencipta. Sebaliknya, Allah mencipta karena Ia adalah hidup itu sendiri. Nah, Tritunggal bukanlah kebutuhan fungsional, melainkan pernyataan kasih abadi dalam relasi pribadi ilahi. Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Kasih sejati menuntut relasi. Bapa mengasihi putra dalam Roh Kudus. Inilah dasar dari Tritunggal. Nah, sebagai kesimpulan, Allah Tritunggal menurut iman Katolik, kita bandingkan dengan ajaran Elia Miron. Ini tabelnya. Ajaran Elia Miron, Tritunggal adalah cara Allah bekerja. Koreksi Katolik, Tritunggal adalah realitas batinia Allah sendiri. Firman dan Roh hanyalah bagian dari Bapa menurut Elia Miron. Putra dan Roh Kudus adalah pribadi sejajar, satu kodrat dengan Bapa. Dari Elia Miron, Allah menjadi hidup karena ada firman dan Roh. Koreksi Katolik, Allah adalah hidup itu sendiri dari kekal. Yang berikutnya dari Elia Miron, wafat Yesus tidak menyentuh keilahiannya. Koreksi Katolik, wafat terjadi pada pribadi ilahi dalam kodrat manusiawinya. Ya, penjelasan seperlunya, kalau tidak bisa jatuh ke dalam bidat. Nah, akhir kata, Elia Miron menunjukkan semangat untuk membela iman Kristen dan Tritunggal, namun pendekatannya cenderung menyederhanakan, mungkin maksudnya untuk memberikan pemahaman kepada Gen Z yang pemahaman teologisnya memang teologis dan filosofisnya belum cukup memadai, tetapi ini berisiko, ya, punya risiko mendekati ajaran-ajaran lama yang sudah dikutuk oleh gereja seperti modalisme atau parsialisme. Jadi apresiasi untuk penyederhanaan bahasa, tetapi kalau tidak hati-hati justru jatuhnya ke dalam bidat. Iman Katolik tetap setia pada wahyu yang dinyatakan dalam Kristus, dijaga dalam tradisi gereja, dan dipahami secara mendalam melalui akal budi dan metafisika. Allah Tritunggal adalah misteri yang bukan bertentangan dengan akal, melainkan melampaui dan mengangkat akal untuk mengenal Allah yang adalah kasih sejati. Follow for more.